Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pembelahan meiosis tahap Jawa fase. Perkenalkan, nama saya Rizuna Hafifah. Nama saya Zahra Aprilia Putri. Nama saya Indah Fatunat Laila. Nama saya Hayati Nupus. Nama saya Jessica Prasiwi. Halo guys, jadi hari ini kita bakal bahas tentang pembelahan sel meiosis. Apa sih pembelahan sel? Pembelahan sel adalah suatu proses perkembangbiakan sel dengan cara membagi sel menjadi dua atau lebih sehingga terbentuk sel baru. Pembelahan sel disebut juga dengan reproduksi sel karena terjadi dengan memperbanyak sel menjadi dua atau lebih. Pembelahan sel itu ada 3 macam. Yang pertama ada pembelahan sel amitosis, pembelahan sel mitosis, dan pembelahan sel meiosis. Kali ini kami akan membahas tentang pembelahan sel meiosis yang bertujuan untuk pembentukan sel gamet atau sel kelamin. Selanjutnya akan dibahas tentang pembelahan sel meiosis tahap telofase 1 dan telofase 2. Tahap telofase 1. Pada tahap ini, kromosom sudah tidak lagi identik karena terjadi crossing over pada tahap profase 1. Telofase dimulai sebagai ujung anafase. Jadi, selama anafase yang awalnya tetrat dipisahkan oleh benang spindel menjadi kromosom dan ditarik ke kutub yang berlawanan. Setelah itu, kalau kromosom sudah berada di kutub yang berlawanan, telofase sudah dapat dimulai dengan sel yang mulai mengerucut seperti ingin membelah tetapi belum memisah. Setelah itu membran inti dan nukleolus mulai terbentuk kembali, sitoplasma mulai mengeras, lalu terjadilah sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Lalu sel membelah menjadi 2 sel anakan yang bersifat haploid. Meiosis 1 berakhir dengan dihasilkannya 2 sel anakan yang bersifat haploid dan berbeda secara genetik. Setiap satu sel haploid hanya terdiri dari 1 pasang kromosom yang terdiri dari 1 pasang sister kromatit. Ciri-ciri tahap telofase 1 yaitu benang spindel mulai menghilang, membran inti dan nukleolus mulai terbentuk kembali, menghasilkan 2 sel anak yang bersifat haploid, dan terjadi sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Tahap telofase kedua. Tahap telofase kedua ini prosesnya hampir sama dengan tahap telofase pertama. Dan kawan-kawan perlu diingat juga bahwa tahap telofase ini merupakan lanjutan dari tahap anafase. Jadi kromatid ini akan ditarik ke kutub yang berlawanan arah. Lalu sel ini akan memulai membelah tetapi belum memisah. Dan benang spindel ini akan mulai menghilang. Setelah itu membran inti dan nukleolus akan terbentuk kembali. Maka sitoplasma akan mengeras dan akan terjadi proses yang dinamakan sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Nah, pembelahan meiosis kedua ini akan berakhir dengan menghasilkan 4 sel anakan yang bersifat haploid yang berbeda secara genetik. Dan masing-masing sel anaknya ini akan memiliki 1 pasang kromatid. Ciri-ciri tahap telofase 2 yaitu benang spindel mulai menghilang, membran inti dan nukleolus mulai terbentuk kembali, menghasilkan 4 sel anak yang bersifat haploid, dan terjadi sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Nah, jadi kesimpulannya, meiosis adalah proses pembelahan sel pada sel-sel kelamin atau pembentukan sel kelamin. Pembelahan meiosis juga sering disebut dengan pembelahan reduksi karena menghasilkan keturunan dengan jumlah kromosom setengah atau separuh dari kromosom induknya, atau juga disebut dengan terjadinya pengurangan kromosom. Ciri dari tahap telofase adalah menghilangnya benang spindel, membran inti dan nukleolus terbentuk kembali dan terjadinya sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Sekian dari kelompok kami.